Duitnya sampai tumpet-tumpet nih cuy. Dompet nggak mampu lagi buat nampung pencairan dari aplikasi ini akibat pencairan yang gila-gilaan, dan tentunya untuk di aplikasi ini limitnya gede banget. Buruan kalian gaskan, mau peminjaman kecil, peminjaman sedang, peminjaman besar, semuanya bisa. Dan pastinya siapa saja bisa di ACC di aplikasi ini. Untuk pembayarannya mudah, untuk ACC-nya juga cepat, pencairannya cepat, hanya 3 detik bisa lumer ke semua rekening, dan tentunya tanpa jaminan dan juga tanpa modal yang gede. Dan pastinya juga tanpa dokumen yang banyak. Buruan kalian gaskan, mumpung kuotanya masih banyak banget dan gak akan pernah habis. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Atau mungkin udah pada nggak mampu lagi nih nampung duit pencairan dari pinjol legal ataupun pinjol ilegal? Ataupun mungkin kalian udah pernah dicairkan juga di aplikasi yang akan gua bahas kali ini. Dan tentunya aplikasi ini salah satu aplikasi dengan pencairan yang terbesar ya untuk saat ini, dan untuk kuotanya nggak bakalan pernah habis ya cuy, karena aplikasi ini memang laris manis dari dulu sampai saat ini. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini duitnya gila-gilaan banget nih cuy ya. Dan tentunya kalian kalau udah di ACC dapat jackpot di aplikasi ini, pasti dompet kalian langsung penuh ya cuy, dan langsung tumpah-tumpah ya untuk pencairannya. Soalnya untuk limitnya gede banget, dan pastinya nggak bakalan ngasih duit recehan ya untuk di aplikasi ini. Dan kalian bebas mau mengajukan kapanpun dan dimanapun. Untuk handphonenya bebas juga mau menggunakan handphone apa saja, dan untuk rekeningnya juga bebas. Dan apalagi di aplikasi ini tanpa sebar data, biaya bunga yang sangat murah, dan tentunya pencairannya bersih tanpa pemotongan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 10 juta rupiah ya cuy, dan di sini bunga yang harus gue bayarkan adalah 950.300 rupiah. Buat yang bertanya, bang biaya bunganya berapa tuh bang kalau peminjaman seperti itu? Nah untuk biaya bunganya itu dalam beberapa bulan ya, 9 bulan, di sini 950.300 rupiah. Jadi untuk peminjaman pokoknya 10 juta, dan yang harus gua bayarkan per bulannya mulai dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 itu yang gua bayarin per bulannya 1.216.700 rupiah. Nah jadi kalau ditotalkan 1.216.700 sekian dikalikan dengan 9 bulan, jadi total tagihannya 10.950.300 rupiah. Dan buat yang cair itu tetap 10 juta rupiah ya cuy. Nah buat yang bertanya, bang kok itu biaya bunganya gede banget bang, apakah nggak memberatkan bang? Nah kalau seperti ini memang kita lihat kalau sudah ditotalin semuanya itu memang terlihat gede banget. Namun kalau kita bandingkan dengan tenor yang kita dapetin 9 bulan itu mah kecil ya cuy. Karena di aplikasi ini tenornya bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi 9 bulan. Namun kita nggak bisa pukul rata di setiap pengajuan bisa mendapatkan tenor 9 bulan, tergantung dari peminjaman kita. Misalkan nih peminjaman kita itu di atas 5 juta, itu bisa dapat 3 bulan ke atas ya. Dan mungkin juga kalian dapatnya peminjaman di bawah 1 juta, nah itu biasanya 1 bulanan doang ya cuy. Jadi nggak bakalan tuh kalian meminjam 500.000 tetapi untuk tenornya
5 bulan dan biaya bunganya rendah, jadi nggak bakalan ya cuy, nanti disesuaikan, semakin kecil peminjaman kita tenornya juga kecil ya cuy, dan sebaliknya semakin tinggi peminjaman kita tenornya juga semakin tinggi juga ya cuy, ataupun semakin lama ya. Dan di sini untuk biaya pembayarannya dari bulan April sampai dengan bulan Desember itu sama ya cuy ya. Jadi 1.216.700 sampai dengan bulan Desember, nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan, jadi semuanya sama. Dan tentunya saran gua kalau misalkan kalian udah dicairkan di aplikasi ini, jangan kalian pembayarannya dirapel sekaligus ya cuy. Maksud gua gini nih cuy, ini kan untuk tenornya sampai dengan bulan bulan Desember ya. Nah, kadang tuh ada orang yang berpikiran kalau kita bayarkan sekaligus di bulan Desember itu bakalan bisa untuk perawatan. Nah, kalau gua sih di aplikasi ini bayarkan aja tiap bulan ya cuy. Soalnya kalau kalian rapel seperti itu, kadang itu sistemnya menolak ya cuy, dan kita biasanya dianggap kredit yang macet ya. Nah, nantinya akun kita nggak bakalan bisa meminjam untuk perawatan. Walaupun memang ada beberapa aplikasi pinjol yang bisa menerapin seperti itu, namun sekarang gua sih kalau di aplikasi ini jangan ya, bayarin aja sesuai dengan ketentuan dari aplikasinya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya saja. Ini teman nama aplikasinya yaitu Kredit Pintar, atau yang sering disebut KP oleh orang-orang. Dan buat kalian yang mungkin sudah lama banget meminjam, tentunya udah pada tahu ya dengan aplikasi ini. Dan pada saat aplikasi ini rilis itu belum banyak aplikasi pinjol bermunculan ya, dan bahkan dia ini bisa dibilang salah satu aplikasi pelopor pinjol juga sih. Selain udah lama, memang untuk aplikasi ini gacor banget sih dari dulu ya, nonstop banget untuk pencairannya, nggak berhenti-henti, serta kuotanya nggak bakalan kehabisan. Jadi di aplikasi ini mah nggak usah berebutan kuota ya, soalnya juga baik dari segi kuota, tenor, limit itu waduh nggak ada lawan ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman nama aplikasinya, itu Kredit Pintar, pinjaman online yang didevelopori oleh PT Kredit Pintar Indonesia. Dan untuk aplikasi ini nggak usah diragukan, nggak usah khawatir yang baru pemula ataupun baru pengen meminjam di aplikasi ini, karena di aplikasi ini udah aman banget, dan tentunya nggak sebar data, dan untuk biaya pembayarannya nggak memberatkan, biaya bunga juga ringan banget, dan pastinya untuk limit peminjamannya sesuai ya dengan detail peminjamannya ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini dia diupdate itu 1 April 2022 ya. Untuk yang masih pengen memastikan aplikasinya legal atau enggak, saran gua kalian bisa masuk ke website dari Otoritas Jasa Keuangan aja. Di situ ada daftar aplikasi yang berizin OJK ya. Nanti tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya, dan pasti kok ada untuk nama aplikasi ini. Namun gua nggak tahu untuk aplikasi ini apakah udah ready juga di Play Store atau enggak ya. Kalau kalian pengen coba untuk pengguna iPhone, bisa cek dulu di App Store ya. Soalnya gua di sini ngajuin pasti menggunakan handphone Android ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini buat yang bertanya, Bang, downloadnya gimana Bang? Untuk downloadnya gampang banget cuy. Tinggal kalian buka Google Play Store kalian ya. Terus kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung deh tuh ya kalian download ya. Dan di sini untuk jumlah downloadnya tentunya sudah mencapai 10 juta download dengan rating 4,2, ulasan 1 juta ulasan. Dan di sini dia masuk dalam kategori 7 aplikasi gratis populer di keuangan. Nah, kemarin ini beberapa bulan lalu dia itu posisi ke-9 ya, dan sekarang udah naik lagi ke posisi ke-7. Berarti memang aplikasi ini nggak usah diragukan lagi ya. Dan kalau kita lihat brosurnya di sini juga cukup menarik, peminjaman fleksibel hingga dengan 20 juta rupiah. Pencairannya cepat, uang dikirim dalam 24 jam, namun kadang bisa lama, bisa lebih cepat ya. Nah, itu tergantung dari kondisi pencairan pada saat itu banyak atau tidaknya. Kemudian pelunasan yang mudah, banyak metode pembayaran. Jadi kalau misalkan ada trouble di pembayaran satunya, bisa kalian ganti, pindah ke pembayaran yang lainnya, biar pembayaran kalian itu tetap bisa lancar ya. Nah, kemudian sini aman dan terpercaya, perlindungan terhadap data pribadi, customer service membantu, dan lain-lain ya. Nah, di sini juga ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam, kalian bisa baca. Kalau mau lebih mendapatkan info bisa langsung kontak customer service-nya aja ya. Nah, kemudian untuk tentang aplikasinya di sini kita nggak usah bahas terlalu banyak ya cuy.
Nanti kita akan langsung bahas saja untuk cara pengisian dan juga cara pengajuan di aplikasi ini. Nah, di sini kalau misalnya lihat ada plafon peminjaman hingga dengan 20 juta rupiah, tenornya 91 hari hingga dengan 360 hari, biaya bunganya rendah 180 hingga dengan 6 juta rupiah, dan di sini ada dan sini ada contoh simulasi peminjaman, bisa kalian lihat aja dulu ya. Dan untuk aplikasi ini bebas untuk umur 18 tahun. Jadi buat yang masih pemula, masih pelajar, masih mahasiswa bisa coba ngajuin di aplikasi ini, karena memang rata-rata aplikasi pinjol legal OJK apalagi yang udah besar dan juga udah ketat itu biasanya mempunyai sistem batas umur 20 atau 21 tahun. Jadi memang agak sedikit sulit ya kalau yang masih di bawah 20-an ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 21 September 2017, jadi memang udah lama banget. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi kredit pintar ya. Dan untuk aplikasinya ya seperti ini, nggak ada yang baru walaupun kalian udah update ya. Dan di sini udah versi yang terbarunya kok ya, karena memang persiapan untuk gua rawat kembali ataupun untuk pengajuan kesekian kali. Oh ya, untuk sedikit untuk tipsnya ntar gua akan kasih tahu di akhir video ya cuy. Nah, di sini untuk pengajuannya tinggal kalian tekan ajukan aja sekarang ya, karena di sini kita fokus untuk pengajuannya doang ya cuy. Walaupun memang ada beberapa fitur untuk mendapatkan koin ataupun uang gratis dari aplikasi ini, tetapi itu ada syarat dan ketentuannya ya cuy. Itu biasanya undang teman atau gimana ya, gua nggak tahu juga sih ya. Nah, untuk pengisiannya di sini gampang banget, hanya ada 5 step doang ya cuy. Dan di sini sih ya untuk step by stepnya ya sama aja seperti aplikasi pinjol pada umumnya, nggak ada yang berbeda. Yang pertama, identifikasi wajah. Nah, identifikasi wajah ini yang wajib kalian ikuti secara saksama dan kalian harus perhatikan secara detail banget. Soalnya di sini ya namanya juga aplikasi pinjol yang gede, pastinya untuk verifikasi wajah itu agak sedikit ketat. Dan buat kalian yang ingin mencoba untuk Goniq, saran gua sih jangan ya cuy, mending kalian ajukan dengan data pribadi kalian sendiri aja, entah itu masih fresh ataupun sudah pernah meminjam, itu bisa kok tetap kalian ajukan sini. Dan buat yang bertanya, bang gua udah pernah galbay di aplikasi Akulaku misalkan nih ya, apakah bisa buat ngajuin di aplikasi ini? Jawabannya ya bisa-bisa aja ya cuy, selama data kalian itu belum kena BI checking ya. Yang susah tuh kalau kalian galbay di aplikasi ini ataupun galbay di aplikasi legal lainnya terus udah kena BI checking ya. Nah, itu nggak bakalan bisa. Dan sekalipun kalian belum kena BI checking, tetapi kalau galbaynya di aplikasi kredit pintar langsung, ngajuin di aplikasi ini lagi nggak bakalan bisa ya cuy. Harus ganti data ya, kecuali kalian pinjam data orang lain, dalam halnya di sini kalian pinjam akunnya ya untuk pengajuan ya. Nah, dan di sini untuk informasi pribadinya step kedua ya hanya seperti ini doang ya. Untuk kalian yang mau mengisikan, isikan aja seperti biasa. Di sini ada pendidikan, status perkawinan, kemudian jumlah tanggungan berapa. Nah, jumlah tanggungan ini juga berpengaruh terhadap limit peminjaman yang bisa kalian dapetin ya. Kalau jumlah tanggungan kalian itu agak rendah, biasanya kadang diberikan agak tinggi ya, karena mungkin tim auditnya juga berpikir untuk tanggungannya dikit jadi pembayarannya bisa gampang ya. Tetapi itu hanya persepsi gua doang ya cuy. Nah, di sini untuk nama gadis ibu kandung kalian bisa isikan emailnya. Email ini nggak masalah, email pribadi kalian ya, jangan kalian masukkan email fake ya. Soalnya biasanya nanti ada informasi terkait pengajuan kalian ataupun info promo, pemotongan bunga ataupun pemotongan pembayaran, diskon dan lain-lain. Nah, ini alamat tempat tinggal saat ini ya. Kalau berbeda dengan alamat di KTP nggak masalah ya. Setelah itu status tempat tinggal ya. Nah, ini berpengaruh juga ya cuy. Kalau kalian misalnya tempat tinggalnya milik sendiri, bisa menambah juga untuk tingkat pengaksesian kalian ya.
Dan di sini informasi kontak ya, untuk kontak daruratnya dia hanya meminta 2. Nah, karena dia meminta 2 ini jadi agak gampang ya ketimbang dengan aplikasi pinjol lainnya yang meminta 5 kondar. Waduh, kalau 5 kondarnya itu di aplikasi legal wajib aktif semua. Jadi memang agak sedikit sulit kalau meminta kondar yang banyak. Soalnya kita di teleponnya itu random ya, kadang di kondar, kadang di nopeng. Ya alhamdulillah sih kalau misalkan di telepon di kondar ataupun nopeng itu langsung tembus ya. Tetapi kalau jaringan gak stabil ya, walaupun handphonenya aktif itu bisa dibuat auto juga ya cuy. Nah di sini kalian, saran gue isikan saja dengan kondar, bisa nih kondar kalian sendiri ataupun nomor keluarga kalian yang tinggal serumah ya, biar gampang nanti kalau untuk dihubunginya. Nah di sini ada informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan di sini bebas kalian mau mengisikan apapun, sesuaikan dengan pekerjaan kalian. Namun gua masih bingung nih kalau misalkan diisi dengan lainnya ataupun mahasiswa ataupun pelajar, apakah tetap mengisikan posisi jabatan, tipe pekerjaan dan lain-lain atau enggak. Kalau di KTA Kilat itu kita pilihnya pelajar ataupun mahasiswa ataupun pengangguran, otomatis kita nggak mengisikan lagi untuk pengisian pekerjaan ya. Tetapi gue nggak tahu kalau di sini ya. Nah sini kalian isikan aja untuk tanggal gajiannya opsional dan lain-lain. Setelah itu step yang terakhir adalah informasi rekening bank ya cuy. Nah ini bisa kalian lihat untuk isinya, dan jikalau sudah semuanya di sini akan berwarna hijau, tinggal kalian ajukan dan kurang lebih menunggu 10 sampai dengan 20 menit kalian akan ditinjau oleh aplikasinya ya. Dan jangan lupa nanti akan ditelepon oleh tim auditnya. Nah, jadi untuk pengisiannya gampang banget seperti biasanya, tinggal kalian ya banyak-banyakin berdoa aja ya. Kalau hoki memang pasti bakalan di ACC kok ya cuy. Nah, dan sedikit tips di aplikasi ini dari gua, kalau kalian ingin mengajukan dengan handphone yang sama, itu tetap bisa ya cuy. Sekalipun datanya berbeda ya cuy. Nah misalkan nih kalian handphonenya yang kalian gunakan untuk mengajukan pernah kalian ajukan dengan menggunakan data pribadi kalian sendiri ataupun akun kalian sendiri, terus kalian ingin mengajukan dengan handphone yang kalian gunakan tadi, tetapi akunnya akun teman kalian ataupun akun saudara kalian dan lain-lain. Nah itu tetap bisa ya cuy, selama datanya itu bukan data kalian ya cuy. Karena kalau misalkan data kalian meminjam kembali terus belum lunas ya nggak bakalan bisa. Dan di sini sih kekurangan dari aplikasi ini, kalau nggak salah misalkan kita di auto itu harus menunggu beberapa hari lagi ya cuy untuk mengajukan kembali. Jadi nggak bisa mengajukan langsung ya. Kalau nggak salah dulu seminggu atau 2 minggu ya, gua lupa. Dan di sini gua mengajukan dengan akun yang lama ya cuy. Walaupun memang peminjaman sebelumnya itu mendapatkan limit kecil, hanya sekitaran 1 juta hingga dengan 2 juta. Tetapi di pengajuan kali ini langsung naik melesat jauh ya cuy. Akan tetapi jangan kalian berpikir bisa langsung dapat seperti itu juga ya, harus diperbanyak juga dokumennya. Namun kalau memang kalian nggak mempunyai banyak dokumen ya isiin aja seperti biasanya, tetapi untuk limit dan tenornya itu mengikut ya. Yang penting bisa cair aja dulu. Untuk perawatan dan peningkatan limit itu belakangan aja ya cuy. Nah jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali terkait aplikasi pinjol KP. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.